Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabat GP Ansor, sahabat-sahabat Rijalul Ansor, sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama di mana saja kalian berada yang kebetulan mampir di channel ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan karunia kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Perkenalkan sahabat-sahabat, nama saya Ahmad Jumaili. Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu didaulat ya sebagai ketua Majelis Zikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Dan kita kemudian beberapa waktu yang lalu menginisiasi untuk membuat channel ini. Dan insya Allah channel ini ke depan akan diisi oleh sejumlah muallim, sejumlah asatidz dan tuan guru muda yang nanti akan masing-masing punya playlist sendiri yang akan diisi dengan pengajian, yang akan diisi oleh tanya jawab gitu ya. Ada yang membahas tentang fikih, ada yang membahas tentang akhlak tasawuf gitu ya. Ada juga yang akan membahas tentang tanya jawab dengan para al-mukarramun itu. Nah, nanti akan disertai dengan kajian-kajian kitab gitu ya. Dan sebagai pembuka ya, sebagai pencetus gagasan ini saya juga akan membuat satu playlist sendiri yang nanti akan terus memberikan kajian di channel ini. Saya akan membuka kitab juga, kitab yang sudah sangat familiar ya. Kitab karyanya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena kenapa kitab ini penting? Kitab ini menjadi panduan, yang menjadi guidance kita ya di Nahdlatul Ulama, bagaimana kita menyikapi atau bagaimana kita memantapkan akidah kita di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Ingat ya, ada An-Nahdliyahnya. Karena Ahlus Sunnah yang mengaku Ahlus Sunnah itu banyak. Tapi yang An-Nahdliyah tentu saja hanya NU gitu ya. Dan ini adalah guidance-nya ya. Kitab ini adalah guidance-nya. Dan insyaallah nanti kita akan terus membahas ini. Kajian kita nanti ya seperti biasalah kajian pondok pesantren gitu ya. Kita akan ngaji ya seperti pengajian biasa gitu ya, dari kata per kata. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ngikutin pengajian ini silahkan ya, silahkan. Sahabat-sahabat bisa download langsung kitabnya atau bisa beli ya, bisa beli kitabnya. Kalau saya ini pakai PDF ya. Kitab ini seperti yang saya sampaikan barusan, judulnya adalah Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Haditsil Mauta wa Asyaratis Sa'ah wa Bayani Mafhumi Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, membahas tentang beberapa hadis tentang orang-orang mati, katanya Ki Hasyim ini dalam judulnya, wa Asyaratis Sa'ah, dan tanda-tanda hari kiamat, wa bayani mafhumi ahli sunnah wal jamaah, dan penjelasan-penjelasan tentang pemahaman-pemahaman ahli sunnah wal jamaah ya. Dan kitab ini sudah ditahqiq oleh cucu beliau sendiri, yaitu Gus Isam ya, Gus Isam Hazik. Beliau sudah sudah mentahqiq kitab ini, dan kita akan memulai pembacaan kitab ini mulai dari tahqiq beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah ya. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Hamdan, aku memuji dengan sungguh-sungguh ya. Jadi kalau di pesantren itu kalau guru saya itu pernah menjelaskan, hamdan itu ya aslinya ahmadullah hamdan gitu ya. Aku memuji kepada Allah ya, hamdan, dengan sungguh-sungguh, pujian yang sungguh-sungguh gitu ya. Ada yang pujian itu hanya ngeprank itu ada itu ya.
Nah, ini hamdan, ini pujian, ini sungguh-sungguh pujian. Wa tamjidan, dan aku mengagungkan, juga sama, tamjidan, ya, sungguh-sungguh. Liman qala fi kitabihil mubin, liman bagi zat, qala yang berfirman, fi kitabihil mubin di dalam kitabnya yang jelas, ya ini Al-Qur'an, ya. Wa huwa asdaqul qailin, wa huwa adapun man ataupun zat itu adalah asdaqul qailin, yang paling benar, ya, yang paling jujur, ya. Al-qailin dari orang-orang yang berbicara, orang-orang yang berkata, gitu ya. Di antara sekian banyak zat, di antara sekian banyak manusia, makhluk yang berbicara, itu Allah Subhanahu wa taala itu adalah asdaqul qailin. Nah, di sini ada ayat yang ditulis oleh muhakkik kitab ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Di surah At-Taubah, ya, ayat 33. Huwallazi, dialah zat, arsala rasulahu, yang mengutus rasulahu terhadap rasulnya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan membawa agama yang hak, agama yang benar, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk tujuan menampakkan liyudhhirahu, ya, menampakkan kebenaran, tentu saja, ya, al-haq itu, ya, 'ala ad-dini kullihi, atas semua agama, walau karihal musyrikun, walaupun sekalipun, ya, walaupun atau sekalipun benci, ya. Siapa yang benci? Al-musyrikun, orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik ini, musyrikun itu adalah orang-orang yang syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam beberapa kitab saya menerima penjelasan al-musyrikun ini berbeda dengan ahlul kitab dan juga kafir, ya. Itu ada perbedaannya. Musyrik itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, ya, dengan sesuatu. Ada orang yang musyrik itu, ya, syirik bil af'al, ada orang yang syirik itu bil aqwal, gitu, ya. Kemudian ada orang yang syirik bil qalb, ya. Ada orang yang syirik dengan perkataan, ada yang syirik dengan perbuatan, ada juga orang yang syirik dengan hatinya. Ada juga istilah lain di dalam kitab-kitab itu adalah ahlul kitab, ya. Nah, ahlul kitab ini bukan termasuk musyrikin, ya. Beda dengan musyrikin, ya. Kalau ahlul kitab ini mengacu kepada kitab-kitab terdahulu, ya, seperti kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, gitu, ya. Orang Kristen, orang Yahudi itu termasuk orang-orang ahlul kitab dulu, ya. Kalau sekarang bagaimana? Nah, ini masih butuh perdebatan lagi, ya. Kalau sekarang bagaimana? Kalau dulu kan masih bisa disebut dengan ahlul kitab, ya. Apakah sekarang masih bisa kita sebut dengan ahlul kitab? Nah, nanti kita diskusi yang selanjutnya, ya. Nah, sahabat-sahabat, di dalam kitab ini pertama kali muqaddimah muhakkiknya memuqaddimahi dengan satu ayat, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun, sebagai pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Salatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wasilatina ila rabbina Muhammadin al-qail. Berikutnya salatan ini sama dengan hamdan tadi itu, ya. Salatan, aku memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memberikan salawat atau rahmat, ya, dengan sungguh-sungguh tentu saja, ya. Wa tasliman, dan keselamatan ala sayyidina, atas baginda atau junjungan kita, wa syafi'ina, dan orang yang memberikan syafaat kepada kita, wa wasilatina, dan orang yang menjadi wasilah atau perantara kita ila rabbina, kepada Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala,
Siapa itu Muhammadin? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qail yang bersabda ya. Amma ba'd. Setelah itu ini amma ba'd ini satu metode penulisan di dalam kitab-kitab kuning ya. Artinya amma ba'du ini adalah setelah itu ya. Setelah itu apa? Itunya itu apa? Setelah mengucap bismillah, mengucap hamdalah, mengucap sholawat ya. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi. Fa inna sesungguhnya asdaqal hadis yang paling benar ya. Al hadis paling benar dari al hadis ini bisa bermakna kalau sekarang itu narasi gitu ya. Narasi yang paling benar itu ya. Sesungguhnya narasi yang paling benar, sesungguhnya hadis ya. Pembicaraan yang paling benar itu adalah kitabullah, yaitu kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sungguhnya yang paling benar dari segala macam percakapan itu adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan paling baik hidayah atau petunjuk itu adalah petunjuknya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan yang paling jeleknya perkara itu adalah sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru maksudnya sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya di dalam agama tentu saja ya. Yang tidak ada sumbernya di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap-tiap yang baru di dalam agama itu bid'ah adalah bid'ah ya. Sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap sesuatu yang baru atau bid'ah itu dhalalatun adalah menyimpang atau sesat gitu. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap penyimpangan atau kesesatan itu adalah tempatnya di neraka. Nah, hadis ini sahabat-sahabat mungkin sering sekali sahabat-sahabat dengar ya, terutama di khotib-khotib Jumat gitu ya. Karena memang Rasulullah SAW sering membuka khutbahnya itu dengan perkataan ini ya, dengan hadis ini. Tetapi kemudian ada banyak orang yang memahami hadis ini untuk menyalahkan paham-paham yang dianggap menurut mereka itu adalah bid'ah, sehingga mereka menyebut bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdhiyah ya, orang-orang NU ini adalah ahli bid'ah gitu. Kenapa mereka bisa berkata seperti itu? Karena mereka sepertinya kurang memahami dari segi kurang literasi, ya, kurang pemahaman mereka terkait dengan hadis ini. Ya. Terutama literasi mereka terkait dengan nahwu shorab ya, kemudian juga ilmu bahasa gitu ya, ilmu bahasa di dalam memahami kitab ya. Di situ ada kata-kata wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Nah, kullun di sini sering mereka maknai itu hanya satu versi gitu ya. Kullun bermakna semua gitu. Padahal kalau kita mendengar penjelasan para ulama ya terkait dengan kata kullun itu ada istilahnya kul min kul ya. Keseluruhan dari semuanya gitu. Tetapi ada juga pemaknaan kullun ini adalah ba'du kullin min kul gitu. Sebagian dari semuanya. Nah, jadi ada dua makna di situ kullun itu. Bisa berarti semuanya, bisa berarti sebagian dari semuanya gitu. Nah, itu kalau kita membaca penjelasannya itu ada di
kitab-kitab seperti Syarah Arba'in ya, Syarah Arba'in An-Nawawi ya. Atau di kitab-kitab lain juga yang menjelaskan tentang syarah hadis ini, itu banyak menjelaskan tentang ini ya. Dan yang kedua juga mereka ini menganggap bahwa bid'ah itu sebagai hukum. Padahal bid'ah itu bukan hukum. Hukum di dalam fikih itu hanya ada 5 atau 6 gitu ya. Wajib, sunnah, makruh, haram, mubah gitu ya. Dan kemudian ada juga misalnya yang memasukkan khilaful aula gitu. Nah, bid'ah ini bukan hukum. Bid'ah ini adalah sesuatu yang baru yang tidak punya eksistensi di masa baginda Rasul. Ya adapun hukumnya itu ya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram dan seterusnya gitu ya. Gitu. Jadi hadis ini sering sekali disalahpahami, sering sekali dimaknai salah atau pahamnya yang salah gitu ya. Sehingga serta merta hadis ini dijadikan dalil sebagai untuk membid'ahkan orang lain. Ini sudah azan sahabat-sahabat ya. Mungkin sampai di sini dulu, tapi saya selesaikan sampai selesai paragraf ini ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ih, dan salawat juga ya, salawat dan salam juga kepada keluarganya baginda Rasul, wa ashabihi dan sahabatnya, wa atba'ihi dan para pengikutnya. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini, salawat dan salam yang daim, yang selamanya gitu ya, mutalazimaini yang konsisten gitu ya, makhatalaf al-laili wan nahar, selama malam dan siang itu masih berputar ya. Mudah-mudahan ya. Ini sebagai doa kepada baginda Rasul ya. Wa ba'du wallahu a'lam bishawab ya. Sampai di situ dulu ya. Kita awali karena ini muqaddimah ya. Ya pelan-pelan aja kita ngaji sedikit-sedikit tetapi ada manfaatnya ya. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menyimak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Mungkin besok ya kita akan lanjutkan lagi secara istiqomah. Saya mohon doa mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kajian ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.